Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jajat. Kalau misalnya kita mau berbicara mengenai kampanye terbuka ataupun namanya rapat umum begitu ya, ini mau menargetkan undecided voters itu, Mas Jajat. Supaya mereka paling tidak segera menentukan pilihan. Ini kampanyenya harus seperti apa sih, Mas Jajat? Ya, saya kira seperti yang disebutkan di editorial harus jadi alat pendidikan, ya. Memberitahu kepada mereka yang belum menentukan pilihan atau meyakinkan yang sudah menentukan pilihan bahwa ini kontestasi gagasan tentang visi misi, kemudian program, ya tentu memang harus dijauhkan dari hal-hal yang memang berjauhan dengan misi pendidikan itu. Karena misi pendidikan tentu hal-hal yang positif, yang baik, bukan justru sebaliknya. Kalau sebaliknya, masyarakat atau mereka yang belum menentukan pilihan justru tidak tercerahkan, saya kira mereka justru malah tidak mungkin bisa tertarik. Ya, karena itu saya kira juru kampanye dan seluruh unsur yang terlibat dalam kampanye itu memang harus menampakkan diri, mewujudkan di lapangan itu hal-hal yang memang bisa menarik mereka. Kalau tidak, menurut saya justru jadi sebaliknya, malah mempertinggi golput misalnya. Saya kira itu hal yang justru bertolak belakang dengan yang dimaksudkan rapat umum itu. Tapi tampaknya kalau beberapa minggu terakhir begitu masih cukup banyak ya, Mas Jajat, yang lebih banyak terpengaruh mengenai isu hoax. Yang jelas-jelas nggak masuk logika tapi mungkin termakan juga gitu isunya. Nah, yang kayak gini gimana? Ya memang itulah persoalannya, hoax atau fitnah begitu sudah menyebar ke masyarakat itu seperti beling yang pecah berkeping-keping. Sesempurna apapun disatukan pasti tidak mungkin utuh. Jadi tentu sudah pasti yang tertinggal dalam masyarakat itu juga cukup banyak. Yang meyakini, bahkan kalau Anda lihat selama ini yang ikut menyebarkan hoax itu kan itu juga termakan karena elit-elitnya di atas itu. Karena itu mengerikan sekali memang kenapa kita harus keras pada penyebar hoax itu karena dampaknya luar biasa di masyarakat itu. Tidak mungkin bisa dipulihkan lagi kalau orang sudah kena fitnah itu. Seberapa persen pun pasti itu termakan. Baik. Ya karena itu kita harus keras memerangi soal-soal seperti ini. Betul. Semoga saja nanti tidak terjadi pada saat rapat umum ya, Mas Jajat. Tapi kalau kita berkaca pada hasil survei ya, rata-rata kan paling tidak ini elektabilitas Joko Widodo ini selisihnya 20% kurang lebih ya, Mas Jajat ya. Paling tidak dominasi di lembaga-lembaga survei. Apakah kemudian nanti undecided voters ini bisa paling tidak pasca adanya kampanye terbuka ini bisa mempengaruhi hasil, paling tidak bisa membuat hasil di luar dugaan. Iya, harapannya seperti itu. Tapi kan nanti yang menentukan tentu survei lagi setelah misalnya putaran kampanye terakhir ini atau akan ada lagi ya, akan ada lagi misalnya. Atau yang paling menentukan tentu tanggal 17 April itu. Ya kalau kita lihat kemarin kalau tidak salah pemilu 2014 74% kalau tidak salah ya partisipasi pemilihnya. Salah satu sukses KPU menyelenggarakan ini saya kira meningkatnya partisipasi masyarakat atau pemilih, tapi juga tingkat keamanannya dan tentu makin berkurangnya gugatan dari masyarakat. Ya semakin tipis, semakin sedikit, semakin aman di beberapa tempat dan juga semakin tinggi partisipasi pemilihnya, itu juga salah satu indikasi ya atau variabel yang untuk menilai sukses dan tidaknya pemilu itu. Sejauh ini menurut Mas Jajat sudah seperti itu, KPU dan juga Bawaslu sudah menyelenggarakan pemilu yang paling tidak sudah cukup adil baik kedua paslon. Saya kira secara aturan sangat menurut hemat kami ya cukup adil ya dari sisi itu. Persoalannya memang kan lapangan. Lapangan begitu luas, kita tentu tidak bisa memang kadang-kadang tercover seluruhnya. Tapi jangan juga itu jadi alasan karena di masing-masing kecamatan juga ada panwas, ada macam-macam yang tentu mestinya bisa menjaga amanah undang-undang itu. Nah memang senetral apapun, tentu di lapangan itu sering sekali terjadi yang di luar dugaan. Misalnya dulu yang lalu ada beberapa ketua KPU di kabupaten yang kemudian dipecat karena terbukti sedikit curang begitu ya? Ya memang begitu ya? Melakukan tindak pidana. Ya karena itu saya kira sekarang harus berkaca pada pemilu yang lalu, hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Ya karena itu memang Bawaslu
Panwaslu, Panwas, aparat keamanan itu harus meyakinkan betul bahwa tidak ada yang dirugikan di masyarakat. Karena jangan lupa, betapapun undang-undang mengatakan tidak boleh memberikan ini itu, tetapi kan fakta di lapangannya itu dilakukan. Jadi ini bagaimana? Karena udah jadi pengetahuan umum juga yang seperti ini. Oke, baik. Kalau pada saat nanti kampanye terbuka, nanti kan pasti diekspektasikan akan massal sekali begitu. Ada ribuan massa di sana. Mas Jajat, ini paling tidak untuk melakukan memonitor bersama-sama, pengawasan secara bersama-sama, menghindari isu hoax, paling tidak semua menyampaikan fakta-fakta prestasi masing-masing, itu pengawasannya bagaimana? Jauh lebih mudah sebenarnya sekarang karena era media digital seperti sekarang ya. Setiap orang bisa pegang HP dan bisa mengabadikan apapun yang terjadi di lapangan. Merekam begitu ya kalau ada apa-apa ya. Apa sih sekarang yang tidak kita ketahui? Sekecil apapun misalnya di lapangan itu antar aparat berantem cekcok mulut, ada apa di mana itu semua hampir kita tahu dari mereka-mereka itu. Ya kita semua mengabadikan hal-hal yang memang apalagi yang berkaitan dengan pelanggaran misalnya. Saya kira akan mudah sekarang itu pengawasannya karena era media digital ini. Ya karena semua orang pegang HP sekarang, apa yang nggak bisa diabadikan. Semua mestinya pasti itu bisa, ya? membantu ya. Yang penting memang jangan sesuatu yang direkayasa karena gambar juga sekarang bisa diedit. Keasliannya kita sering sekali meragukan yang menurut kita orang awam tuh tidak tahu bahwa itu ternyata hoax misalnya ya. Karena teknik-teknik penggabungan yang orang awam tidak tahu, tetapi kalau orang yang paham soal itu, mereka sangat bisa melakukannya. Nah karena itu saya kira juga harus ada tim yang betul-betul bisa memeriksa keaslian gambar dan seterusnya itu. Baik, Mas Jajat, terakhir sebelum kita jeda, ini kalau misalnya nanti ada sejumlah bintang-bintang begitu ya, paling tidak orang-orang yang mungkin dianggap bisa mempengaruhi elektabilitas dari pasangan calonnya ini, kalau misalnya nanti mereka berkampanye, ini orang-orang yang seperti apa sih sebetulnya yang harus diturunkan begitu untuk memberikan kampanye kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan elektabilitas? Kalau buat saya sederhana, orang yang bisa dipercaya. Orang yang punya kredibilitas. Kalau orang yang selama ini memang sering menyebarkan kabar bohong, dia ikut kampanye, pasti apapun yang terjadi, dia akan menjadi faktor pemberat siapa yang dikampanyekan itu. Jadi saya kira hati-hati juga, meskipun sudah ada daftarnya nih di BPN, Badan Pemenangan Nasional Jokowi Maruf Amin, orang-orangnya ini, TKN, tim kampanye nasionalnya Prabowo Sandi, orangnya ini. Hati-hati dan menurut saya harus diyakinkan bahwa kabar bohong itu justru merusak. Karena ada SMRC misalnya, surveinya, orang sekarang sudah tidak lagi percaya dengan kabar bohong, bahkan bisa menggerus siapapun di situ yang terlibat, pendukung salah satu paslon misalnya, yang menyebarkan kabar bohong itu. Jadi sangat harus seleksinya harus ketat, orang yang punya kredibilitas, orang yang mulutnya itu dipercaya, orang yang selama ini punya rekam jejak baik. Jangan orang yang selama ini kita kenal juga, misalnya di media sosial memang suka sering juga menyebarkan kebencian. Saya kira itu berbahaya dan jadi justru jadi problem, boro-boro, alih-alih bisa meningkatkan elektabilitas paslon yang didukung atau partai yang didukung atau siapapun, tapi justru sebaliknya. Malah menurunkan. Jadi harus hati-hati bintangnya, bintang dalam konteks apa. Saya kira yang paling bintang itu dalam pengertian orang yang bisa berorasi secara baik, berkata secara baik, diksinya bisa terpilih juga secara baik. Retorikanya tentu saja, tapi juga orang yang punya tadi kredibilitas orang yang bisa dipercaya. Tidak malah menimbulkan menghasut begitu ya nanti jadinya. Baik, Mas Jajat, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, di segmen ini kami mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita di editorial Media Indonesia pada hari ini. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, Bang Jajat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik. Ya, insya Allah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU bahwa besok pada tanggal 24 akan mulai dilaksanakan rapat umum terbuka atau kampanye terbuka. Kita berharap karena ini 5 tahunan, pendidikan politik kita coba suguhkan dengan baik dan benar kepada publik. Kedua kubu kita berharap baik capres, cawapres maupun para jurkamnya menyampaikan program-program itu yang substansial. Jangan sampai ada berita-berita hoax atau ujaran kebencian.
Tetapi jika kita berharap jangan ada pembagian sembako di lapangan, karena ini sangat merusak sendi-sendi dalam berpolitik di masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga kita berharap KPU jangan ada berat sebelah. Bawaslu juga kalau memang ada kesalahan dari kedua kubu siapapun dia itu harus ditindak tegas supaya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Kemudian teman-teman para aparat juga bisa melaksanakan tugas dengan baik di lapangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Elisa, silakan. Selamat pagi. Pak Elisa, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kevin. Ya, baik. Pak Elisa, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, pagi Pak. Baik, silakan Pak Elisa. Suara Anda. Iya. Besok itu dimulai rapat terbuka. Ini sebuah momen yang sangat krusial. Ya, artinya selama ini kalau kita lihat pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh kedua paslon ini, ditemui adanya hal-hal yang sangat kontradiktif melalui media sosial. Nah, ini momen yang ini sangat krusial. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah bagaimana ketika saling bertemu atau saling tatap muka, sekalipun mungkin KPU sudah membuat jadwal, tapi yang harus betul-betul diperhatikan oleh kedua kubu pasangan calon, terutama tim-tim sukses, tolong berikan arahan betul-betul kepada para pendukung sehingga ketika melakukan rapat umum tidak ada susupan-susupan yang masuk. Kemudian barangkali kalau selama ini diramaikan dengan adanya saling hujat-menghujat di media sosial, itu dihentikan. Karena ketika saling hujat-menghujat di media sosial, pada rapat umum itu bisa terjadi benturan-benturan kalau saling ketemu muka. Itu berbahaya. Dengan demikian, Bawaslu, Panwas, maupun pihak keamanan harus betul-betul perketat dan menjaga sehingga pelaksanaan kampanye ini bisa betul-betul melahirkan sebuah kedamaian di negara ini. Karena kampanye ini juga kan bukan saja kampanye presiden dan wakil presiden, tetapi nanti juga kan ada susupan di situ para politikus yang untuk kepentingan dia memenangkan kursi di legislatif. Dia juga akan berperan di situ. Nah, ini juga harus perlu kita waspadai, dan para pemilih kita terutama pemilih milenial yang rentan sekali dengan adanya godaan-godaan ataupun ocehan-ocehan di media sosial itu perlu dihindari. Barangkali dari saya demikian, dari Manokwari. Baik, terima kasih Pak Elisa, langsung dari Manokwari, Papua Barat. Kita ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Silakan Pak Bambang. Baik, saudaraku bangsa Indonesia, bahwa besok tanggal 24 Maret kita sudah mulai kampanye terbuka sampai tanggal 13 April 2019. Kemudian saudaraku, bahwa tanggal 17 April 2019 kita akan menyelenggarakan pemilu, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian legislatif, yaitu DPR dan DPD. Kemudian ini merupakan agenda yang pertama kali di Indonesia dilakukan secara serentak. Kemudian saudaraku, bahwa pemilu nanti anggarannya lumayan besar, yaitu 24,7 triliun. Ya, sedikit lebih banyak daripada pemilu 2014. Kemudian saudaraku, bahwa dalam pemilu ini masyarakat maupun kandidat sudah mencurahkan harta benda waktu yang tidak terhingga. Kemudian saudaraku, terkait dengan pemilu tadi, kita sudah sepakat bahwa di antara tim sukses sudah menandatangani fakta integritas untuk pemilu damai. Akan tetapi kenyataan sekarang ini kayak hoak pemilu, Ratna Sarumpait. Kemudian ada tokoh lain lagi itu yang
berbicara atau menyebarkan ujaran kebencian, kemudian ujaran menakut-nakuti, seperti halnya misalnya kayak Indonesia bubar, Indonesia punah, perang Badar, dan lain sebagainya. Dan ini pelakunya tidak ditangkap. Kemudian saudaraku yang terpenting, saya sebenarnya kurang nyaman ketika pemilu terbuka pertama besok di Solo tanggal 24 Maret ini, kubu 02 ini menyelenggarakan kampanye terbuka itu di dekat rumah kediaman Presiden Jokowi. Nah, ini padahal jaraknya kurang dari 500 meter. Pertanyaan saya, Pak Jokowi ini kan masih presiden aktif. Tentunya rumah kediaman pun itu kan dilindungi oleh undang-undang maupun keamanan. Ini jaraknya dari rapat terbuka besok itu yang diikuti puluhan ribu katanya, ini kan sangat dekat. Baik Pak Bambang, kami sudah menangkap poin-poin yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih Pak Bambang. Kita akan langsung beralih ke Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi, Metro. Ya, silakan Pak Sukarwan. Ada beberapa hal singkat ya saya sampaikan ya. Ini kan pada dasarnya kampanye itu kan merupakan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Jadi pertama harus itu kesempatan mengadu program. Gagasan-gagasan yang brilian disampaikan untuk memikat para pemilih yang masih ragu-ragu agar bisa menjatuhkan pilihannya. Dan KPU, polisi, penegak hukum harus adil. Yang kedua, jangan mengelek-elek, mengejek-ejek lawan. Jangan menyebar hoax. Ya, seperti saya percaya tadi yang Bapak Solo itu Surakarta itu jangan menakut-nakuti. Jadi masyarakat tuh malah takut. Pesta itu kan suatu kegembiraan, pesta perkawinan. Saya kondangan Bagong Manten itu kan senang pesta perkawinan, pesta demokrasi. Kok malah ketakutan mau menghadiri pesta 5 tahunan, malah ketakutan itu kan nggak bagus. Nah, saya mohon ini mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar terus terang saja. Pak Prabowo tuh kalau mau kampanye bengak-bengok rapat seperti itu garang tuh nggak zamannya. Zaman now tuh yang landai, mengena, yang ramah. Nggak zamannya lagi yang pakai mentang-mentang kampanye. Wah kalau rapat nggak zamannya. Baik Pak Sukarwan, terima kasih atas poin-poin yang Anda sampaikan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan mulai membahas mengenai informasi yang disampaikan tadi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Mas Jajat mungkin mau menanggapi mengenai pendapat yang disampaikan oleh penelpon. Ya, silakan. saya ingin mengucapkan juga terima kasih Pak Tasrik Usman Banjarmasin, Pak Elisa Manowari, Pak Bambang Sabtono Solo, dan kemudian Pak Sutarwan Magelang dari lokasi yang berbeda. Saya kira ini baik juga supaya bisa melihat juga dari masing-masing daerah seperti apa. Tapi secara umum saya kira memang berharap bahwa kampanye rapat umum akbar ini berlangsung damai, dan saya kira damai menjadi milik Indonesia selama ini. Jadi karena itu saya kira jangan kotori rapat umum atau kampanye akbar ini dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan juga tadi disebutkan pesta. Pesta itu penuh kegembiraan, tetapi justru sering sekali juga ada elit yang menebarkan sebaliknya, merusak suasana kegembiraan itu. Nah ini yang saya kira harus dihindari betul. Karena ini pemilu yang kesekian, dan kira harus sambut betul karena ini apalagi pemilu serentak. Ada 5 kertas suara, DPRD, DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR Pusat, DPR RI, DPD, kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Ini ada 5. Saya kira tingkat kerumitannya memang dibandingkan yang lalu-lalu ini cukup serius. Karena itu kekhawatiran justru nanti ada pemilih atau kertas suara yang memilihnya itu tidak tepat. Jadi mubazir. Ya, meskipun orang datang ke TPS, ada 185,7 juta daftar pemilih tetap yang akan memilih itu. Katakanlah 80% datang ke TPS, tetapi kalau kemudian banyak juga yang tidak tepat memilihnya, itu juga akan mubazir. Sayang sia-sia selama ini. Karena itu harus dipastikan bahwa pemilih itu memilih dengan tepat, dengan benar. Nah ini biayanya tadi disebutkan 24,8 memang meningkat 700 miliar, tetapi ini kan
karena serentak itu. Kalau dulu kan terpisah, ya pemilu presiden, bahkan presidennya berbeda, artinya legislatif tersendiri, presiden tersendiri digabung. Kayaknya Turki ini negara yang punya sistem pemilihan umum yang mirip dengan kita ini ya, serentak ini. Saya kira memang poinnya betul-betul harus dijaga, tapi jangan lupa betul memang kalau soal KPU sudah juga membagi untuk kampanye ada zona A, zona B, supaya tidak bentrok. Tadi disebutkan bagaimana menghindari bentrokan itu. Tapi kok saya tuh mikirnya gesekan ini tidak mungkin terhindarkan ya, Mas Jaja. Paling tidak kan jangan sampai yang adu jotos, tapi paling tidak dalam derajat yang ringan saja kan pasti akan terjadi. Ya, saya kira ya betul, steril betul dari gesekan. Saya kira nggak mungkin juga orang namanya kontestasi, orang memang sedang beradu bagaimana siapa yang terbaik begitu ya, pasti ada, terutama memang yang polarisasinya luar biasa kan presiden dan wakil presiden ini yang karena itu diyakinkan di lapangan itu memang aparat yang bisa tegas dan netral itu, Bung Kevin. Kalau tidak berat sebelah, ketidakadilan itu di mana-mana pasti akan memicu problem yang lebih besar lagi. Karena itu memang harus diyakinkan di lapangan aparat Panwas, polisi harus berlaku adil. Kalau tidak, berbahaya juga nanti. Nah, saya kira terakhir, berilah dukungan kepada paslonnya itu dengan datang ke TPS. Mencoblos, siapa yang harus dicoblos itu termasuk juga tentu jangan dilupakan pemilu ini bukan hanya pemilu presiden, tapi juga pemilu legislatif. Pilihlah mana yang wakil yang terbaik, pilihlah calon presiden wakil presiden yang terbaik. Itu dukungan yang sangat konkret. Baik, Mas Jaja terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, peserta pemilu hendaknya konsisten melaksanakan fakta integritas yang mereka tekan. Fakta integritas itu berisikan komitmen untuk mewujudkan pemilu damai. Mereka juga berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang aman, damai, berintegritas, serta pemilu tanpa hoax, tanpa politisasi sara dan juga tanpa politik uang. Kampanye yang didik akan mendorong terwujudnya pemilu yang kondusif, pemilu yang jujur dan adil serta demokratis sehingga pemimpin yang dihasilkan mampu berbuat yang terbaik bagi bangsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.